Nah, sekarang saya Ariel Walando dari kelompok 5 akan mendemonstrasikan hasil tugas kami, yaitu tugas 5. Nah, di sini teman-teman kami itu ada Ariel Walando, saya sendiri, teman saya Christopher Sayan dan Rafael Laluyan. Nah, di sini sebelum masuk ke dalam part yang pertama, di sini kita akan mengakses ke sebuah website yang bernama Async Krypton. Nah, di sini kita akan menginskripsikan message dan akan mengirimnya kepada partner kita. Di sini kita bisa kunjungi website ini dan bisa kita tekan plain text, contohnya seperti CyberOps. Kalau kita tekan Endscript, nah ini adalah resultnya untuk inskripsinya. Kita bisa mengetik downloadnya, lalu kita bisa mengirimnya kepada teman kita atau partner kita. Lalu teman partner kita itu akan mendeskripsinya lagi ke dalam ciphertext. Karena ini dari pesan inskripsi, teman kita boleh mendeskripsinya lagi dengan pesan dengan menjadi inskrip dari kode inskripsi jadi ciphertext atau menjadi deskripsi teks. Nah, namun kita akan skipnya saja untuk itu. Nah, di sini ada pertanyaan, what happen if you use a wrong secret key? Jika kita tidak menggunakan secret key yang benar, maka ciphertext-nya tidak akan dideskripsikan dengan benar. Dia akan dideskripsikan dengan salah. Nah, kita langsung masuk saja ke dalam part yang pertama. Di sini kita akan mengenkripsi message with OpenSSL. Nah, di sini kita akan masuk ke dalam workops kita, saya workstation kita. Seperti biasa, masuk saja kita buka terminal. Oke, nah di sini kita diminta untuk mengetik perintah ini. For Nah, bisa lihat ini hasil dari perintah tersebut. Lalu kita akan meng-type the comment below. Jadi kita akan menggunakan perintah get letter to grandma. Nah, ini adalah pesan yang akan kita kirim. Misalnya untuk pesan untuk oma kita, grandma kita. Nah, sini kita akan mengubah pesan ini menjadi dari deskripsi teks menjadi pesan inskripsi. Nah, untuk grandma yang belum ada, ternyata belum dibuat. Nah, ini adalah file dari grandma.txt. Lalu selanjutnya kita akan mengubah pesan ini menjadi pesan yang terinskripsi. Kemudian kita akan menginskripsinya dengan OpenSSL, yaitu dengan pesan ini. Dengan perintah ini kita akan Nah, untuk passwordnya, kita masukkan password CyberOps dengan huruf besar semua.
Ternyata passwordnya ada kesalahan. Kita ulangi sekali lagi dengan perintah yang sama. Nah, setelah berhasil, kita akan memakai comment get lagi. Get message c. Nah, bisa dilihat bahwa di context of the values correctly, what does is look like. Nah, dia kelihatan seperti ini. Dia tidak terlihat baik. Dilihat dari file ini telah rusak karena hanya simbol-simbol yang ditampilkan. Kita bisa SS ini. Oke, kita lanjut dengan perintah ini. Sebenarnya yaitu CyberOps. Nah, lalu kita gunakan perintah yang sama tadi, yaitu get message. Nah, lihat bahwa ketika kita ini bahwa get comment-nya display the content of tool below. Nah, ini message-nya telah ditampilkan dengan benar karena telah diubah dari biner menjadi teks. Bisa dilihat. Nah, kita lanjut lagi yang ke part 2. Di sini kita akan mendeskripsikan message with OpenSSL. Kita gunakan perintah ini. Nah, isi OpenSSL US for password. Nah, oke, kita gunakan perintah ini lagi. Filter itu pun dibuat. SSL ini ternyata file deskripsi letternya belum tersedia, jadi kita langsung lanjut saja ke part selanjutnya. Kita akan masuk ke dalam part yang ketiga. Di sini kita akan meng-create inskripsi file. Nah, di sini kita akan pergi ke terminal lagi, kita pakai terminal yang baru saja. Kita gunakan perintah mkdir zip file. Setelah itu kita gunakan perintah ini. Nah, pindah ke cd. Setelah kita pindah ke zip file, kita gunakan perintah echo. Kita akan membuat file baru. Akses saja.
3. Oke, kalau kita akan menampilkan using ls command. Bisa dilihat sampel yang telah kita buat tadi. Nah, step kedua kita akan zip dan enkripsi the text file. Nah, jadi kita gunakan perintah ini. Ya, passwordnya kita gunakan dari sini kita gunakan satu letter saja yaitu B, caps lock B. Dan kita enter dan kita kirim lagi. Nah, zip warning name not match. Ending enter password. Nah, setelah dia dibuat, kita gunakan perintah ls lagi. Ls. Lalu selanjutnya kita akan mengunzip file yang pertama. Dan di sini kita bisa membuka open zip file 1. Dan lanjut ke dalam part keempat, kita akan merecover enkripsi zip file password. Nah, di sini kita gunakan perintah selanjutnya kita akan merecovery password using fcr kita gunakan perintah ini. Setelah itu kita gunakan perintah ini lagi. Menggunakan perintah yang sama di file-file yang berbeda. Ini ada beberapa waktu yang dibutuhkan di sekitaran hanya 1 detik dan lain-lain. Dia akan membutuhkan waktu yang lumayan lama, yang mungkin waktu sekitar 1 sampai 3 jam. Namun untuk rekomendasi saya merekomendasikan 1 jam agar lebih aman. Nah, selanjutnya untuk part 5 akan dijelaskan oleh teman saya.